Tadi saya mau menyampaikan kepada termohon ya, dalam hal ini Pak Kapolri dan Pak Kapolda. Ya, artinya jawaban yang mereka sampaikan kemarin, ya saya terpaksa ya dengan sangat berat hati saya menyampaikan bahwa jawaban dari pihak Kapolri dan Kapolda kemarin itu sangat memalukan sekali. Ya, kenapa sangat memalukan sekali? Karena ternyata begitu saya teliti, saya cermati kalimat-kalimat yang disampaikan oleh pihak Kapolri dan Pak Kapolda ini menurut saya sangat memalukan sekali. Kenapa? Karena mereka ini tidak menjaga harkat dan martabat kepolisian. Kenapa tidak menjaga harkat dan martabat kepolisian? Ternyata ya, begitu saya baca, saya cermati, di situ mereka tetap bersikukuh ya, menyatakan bahwa handphone ini berada di tangan mereka, akan digunakan untuk DPO yang bernama Andi, Dani, dan Peggy alias Peron. Nah, padahal ini kan sudah secara nyata disaksikan oleh masyarakat luas, dibahas oleh pakar-pakar hukum, ahli-ahli hukum dibahas. Kenapa Polda Jawa Barat bisa menghapus kedua DPO dengan alasan katanya fiktif, ya, karena para terpidana dahulunya memberikan keterangan asal sebut. Nah, itu satu. Nah, yang kedua, di situ disebutkan lagi Peggy Peron. Nah, Peggy Setiawan yang mereka yakini bahwa sebenarnya adalah Peggy Peron yang termasuk dalam DPO, ini sudah diuji juga di sidang pra-peradilan dan dinyatakan mereka kalah, ya, Peggy bebas. Nah, ini disebutkan lagi bahwa alasan mereka karena akan digunakan untuk mencari DPO, ya. Jadi pihak dari Polda Jabar ya dan Mabes Polri ini kurang bisa mencermati. Kami ini mempertanyakan gini, kalau umpamanya memang ada kaitan dengan DPO ya, umpamanya Andi, Dani, Peggy alias Peron ini ada keterlibatan kejahatan, dibuka saja percakapan handphonenya. Ya, mungkin ada handphonenya Andi atau handphonenya si Dani atau handphonenya Peggy alias Peron, isinya apa keterlibatan mereka ini. Nah, kami harus dibuka, jangan seperti menahan yang fiktif kayak gitu, kira-kira begitu. Nah ya, tadi ternyata ketika saya membantah dalil-dalil mereka ya, ternyata mereka diberikan kesempatan oleh oleh hakim tunggal untuk membantah dalil saya. Mereka tidak bersedia, bahkan mereka mengatakan bahwa mereka tidak mengajukan bantahan, tetap pada jawaban mereka kemarin. Nah, ini kan terkesan mereka tidak berani membantah. Di dalam bantahan saya tadi itu saya sebutkan begini. Jadi saya katakan ya, bahwa jika mereka tidak mampu atau memang tidak mau membuka handphone ini ya, isi percakapannya, berarti mereka tidak bisa membuktikan bahwa handphone ini ada keterlibatan dengan kejahatan. Nah, kalau seandainya mereka ini tidak mau membuka ya, atau tidak mampu ngebuka, saya dengan tegas mengatakan ya, mereka adalah bagian dari orang-orang yang menyembunyikan kebenaran. Nah, sehingga saya sampaikan tadi ke hakim, kalau memang pihak termohon 1 dan termohon 2, artinya Mabes Polri dan Polda Jawa Barat tidak mau mengungkapkan kebenaran, saya menyerahkan ke hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini. Saya berharap hakim tunggal ini mau membuka ya. Kalau sekarang kita berharap dari Mabes Polri atau Jawa Barat tidak membuka, saya sekarang menggantungkan harapan kepada hakim tunggal yang memeriksa dan memutus perkara ini. Tapi andai kata hakim tunggal juga tidak mau ya saya dengan terpaksa mengatakan ya, siap-siap saja para penegak hukum ini ya, yang sudah disumpah ya sebelum dia menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum, ya percayalah ya, tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang bisa terhindar ya dari balasan atas perbuatannya di dunia. Itu saya sampaikan tadi. Ya, tadi saya juga sempat komunikasi juga dengan ahli. Ahli juga tadi mempertanyakan apakah jawaban dari pada Mabes Polri dan
Polda Jawa Barat ya, saya sampaikan ya, mereka juga heran kenapa tidak mau membuka atau mengembalikan. Kalau tidak membuka, dikembalikan. Kalau tidak bisa membuktikan bahwa ada keterlibatan dengan kejahatan, ya dikembalikan. Tapi saya sampaikan pada ahli, ya sudah, nanti kita hadir saja, beliau kita minta hadir besok dan memberikan keahliannya, sepengetahuannya terkait dengan kenapa COVID tidak bisa dibuka. Tadi saya sudah berkomunikasi dengan ahli, ya, alhamdulillah Bang Raja Indragiri sudah bersedia besok hadir, dengan juga Bang Nyoman. Ya, ini tinggal saya tetap berkomunikasi dengan Pak Ugroseno. Mudah-mudahan Pak Ugroseno juga bisa. Saya tetap komunikasi terus dengan Pak Ugro, dengan Pak Susno juga. Ya, mudah-mudahan bisa semuanya hadir gitu. Mereka juga bersedia artinya memperjelas permasalahan ini sebenarnya seperti apa dan harus bagaimana. Nah, kira-kira begitu. Ya, besok saya juga akan menyampaikan bukti pertama putusan Pengadilan Negeri Cirebon 2017 yang lalu. Itu saya akan ajukan. Mungkin itu aja bukti yang saya ajukan, sama mungkin akan saya ajukan juga bahwa bukti saya juga sebagai pengacaranya sangat fatal. Ada buktinya bahwa saya sebagai pengacara artinya punya kepentingan saya terhadap barang bukti yang sekarang akan saya perjuangkan. Itu juga, terus juga satu lagi bukti bahwa kami adalah organisasi advokat yang mandiri, yang memiliki kepentingan terhadap penegakan hukum. Ya, kalau saya menilai, ya, saya menyimpulkan keberatan mereka ini, ya, yang pertama kami menggugat mereka. Ya, apa dasarnya? Ya, padahal mereka ini tidak sadar, mereka ini kepolisian milik rakyat Indonesia, milik masyarakat. Jadi artinya mereka ini seperti ikan di dalam akuarium, boleh dipantau, ya, perilakunya, kerjanya, tanggung jawabnya ini dipantau oleh masyarakat. Karena mereka akan menerima gaji dari masyarakat, dari rakyat. Mereka ini tidak sadar bahwa mereka punya tanggung jawab kepada masyarakat untuk menjelaskan apa pekerjaan mereka, apa hasil kerja mereka kepada masyarakat. Nah, kami sebagai advokat, sebagai penegak hukum, memiliki kepentingan terhadap penegakan hukum. Apalagi saya kan salah satu kuasa hukumnya dari Sakat Atal. Ya, artinya kepentingan kami ini sangat luar biasa bagus lah, luar biasa kuat. Nah, itu satu keberatan mereka. Yang kedua, keberatan mereka bahwa handphone ini tidak boleh diambil dulu karena masih ada keperluan kami. Jadi bahasa sederhananya, ini jangan diambil dulu, kami masih ada keperluan. Nah, pertanyaannya, keperluan dia ini keperluan apa? Kalau mereka mau nyari DPO, mereka juga nggak nyari, dianggap mereka fiktif. Nah, sama juga kan mau nyari setan, goib gitu, nggak ada. Orangnya nggak ada, mau cari kemana? Nah, kalau memang orangnya ada, cari, tangkap. Nah, kita masyarakat itu mengatakan, kalau memang ada orangnya tangkap, silakan pegang itu handphone. Tapi sebelum dia nangkap orang, ya, agar dia nanti tidak kalah lagi di pra-peradilan, buktikan dulu isi chat ini. Jadi Andi ini umpamanya isi chatnya ada berhubungan dengan si Nah, sekarang isi chatnya aja tidak bisa menunjukkan ada kejahatan. Nah, kemudian mereka mau gunakan menangkap orang, ya nggak bisa. Ini nanti akan memalukan. Harusnya begini, mereka malu. Ya, malu kenapa? Apa yang mereka ucapkan ini tidak bisa dipertanggungjawabkan, baik secara hukum, ya, maupun ibaratnya kepada masyarakat yang bisa dipertanggungjawabkan. Kamu, menurut saya, udahlah, daripada nanti semakin malu, ya, semakin tidak bisa menjaga harkat dan martabat kepolisian, udah mendingan, udah nyerah aja, udah terbuka aja, jujur. Kalau salah, jangan kesalahan. Saya bingung sama pihak Mabes Polri sama Polda Jawa Barat. Ini mereka institusi kepolisian atau enggak sih gitu. Kalau mereka mencintai institusi kepolisian ini, benar-benar mencintai, ya, pasti mereka ini menjaga harkat dan martabat kepolisian. Tapi kalau seandainya tingkah laku mereka seperti ini, ucapan dan tindakan mereka seperti ini terlihatnya jelas mereka ini tidak menjaga nama baik kepolisian, tidak menjaga harkat dan martabat kepolisian gitu. Oh iya, pasti saya akan pertanyakan. Saya akan pertanyakan. Mudah-mudahan mereka juga mengajukan saksi sama mengajukan ahli. Biar benar-benar saya sikat itu. Mudah-mudahan, saya berdoanya mereka berani mengajukan ahli, berani mengajukan saksi. Jadi harapan saya begitu, biar terbuka, ya, secara terang menderang, ya, siapa sebenarnya yang mengungkapkan kebenaran, siapa sebenarnya berusaha menyembunyikan kebenaran. Saya tidak mungkin mengajukan ahli digital, sementara handphonenya saja mereka nggak mau buka gitu. Ya, makanya nanti saya sampaikan aja, atau saya sampaikan begini, nanti
mungkin di akhir persidangan saya akan menyampaikan mohon kepada mereka untuk membawa ekornya. Gitu. Sebenarnya begini ya, sebenarnya kalau menghadapi perkara seperti ini, kalau memang mau jujur, mau terbuka ya, mau transparan, sebenarnya saya bukannya menganggap enteng ya, saya mengalahkan mereka ini merem aja saya mengalahkan mereka ini. Kenapa? Karena fakta-fakta sebenarnya ini sudah menunjukkan ya bahwa banyak sekali kesalahan-kesalahan, kebenaran-kebenaran yang sengaja disembunyikan oleh pihak mereka. Jadi gampang sekali kita mematahkannya. Nah, cuman permasalahannya mereka ini ya, yang pertama tadi, mereka ini ada nggak sih rasa malu, rasa ingin menjaga nama baik polisian, ya jangan sampai mereka ini seperti ngomong tidak ada pertanggungjawabannya. Sedangkan ini disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tapi kesulitan saya memang ya tadi, ya saya akan kesulitan menghadapi para penegak hukum yang pertama mereka ini ya akhlaknya ya kurang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kita benar-benar memiliki ketakwaan ya, akhlak yang benar-benar benar-benar baik, tentu setiap ucapan dan tindakan kita pertanggungjawabkan, baik kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada masyarakat, kepada hukum itu sendiri, dan kepada Tuhan kita pertanggungjawabkan. Tapi permasalahannya kalau kita bertemu dengan penegak hukum yang ya seenaknya aja ngomong, sesukanya aja melakukan tindakan, ucapan, nah ini kita repot. Walaupun kita nasihati ya tentang masalah perbuatan ini akan mengandung masalah, akan berakibat dosa dan lain sebagainya, mereka tidak bisa mendengar gitu karena sudah tertutup hatinya gitu. Besok itu acaranya pertama pembuktian, bukti surat. Kemudian dilanjutkan dengan ini karena ada 2 acara besok. Jadi besok itu pagi katanya diminta jam 9. Dan sekaligus pemeriksaan ahli. Ya oke. Karena saya gini ya, saya bukannya sesumbar, bukannya overconfident, bukan. Tetapi melihat dari rangkaian persidangan dari awal sampai dengan sekarang, saya semakin optimis ya. Semakin optimis bahwa gugatan ini dikabulkan, permohonan ini dikabulkan. Kenapa? Karena dari awal sampai sekarang ini tidak ada kelemahan yang kami tunjukkan ya, bahkan mereka selalu menunjukkan kelemahan-kelemahannya. Cuma ya memang tergantung. Harapan saya sebenarnya sudah tidak lagi berharap kepada Mabes Polri dan Jawa Barat untuk bisa dengan sukarela mengungkapkan kebenaran. Tetapi harapan saya yang terakhir adalah kepada hakim tunggal yang memeriksa dan memutus perkara ini. Ya harapan saya hakim ya sadar dan ingat betul sumpah profesi bahwa dia adalah wakil Tuhan yang pastinya akan dimintai pertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Ini harapan saya cuma itu aja. Selain daripada itu saya tidak mau berharap. Karena berharap kepada Mabes Polri dan Jawa Barat ini, Polda Jawa Barat ini kecewa yang disengaja kalau berharap pada mereka. Jadi harapan saya sekarang saya serahkan kepada hakim tunggal yang memeriksa dan memutus perkara ini. Kira-kira begitu aja. Pasti datang. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.